Pernah kepikiran nggak, kenapa ada orang yang kerjanya kelihatan santai banget, sering liburan, tapi hartanya 7 turunan nggak habis-habis? Sementara kita, udah bangun subuh, desak-desakan di KRL, lembur di startup sampai tipes, tapi tiap akhir bulan saldo ATM cuma numpang lewat doang buat bayar kosan dan cicilan. Apa sih rahasia besar yang mereka tahu, tapi lu nggak pernah diajarin di sekolah atau kampus? Jawabannya bukan cuma soal modal awal atau warisan, tapi soal isi kepala. Masalahnya, sebagian besar dari kita dididik dengan mentalitas pekerja. Lu diajarin buat sekolah tinggi, dapat IPK bagus, cari kerja di perusahaan bonafit, dan nabung. Padahal anak-anak Konglo diajarin hal yang sebaliknya. Mereka nggak diajarin buat cari kerja. Mereka diajarin buat memiliki sistem. Mereka nggak diajarin buat nabung di celengan ayam, tapi mereka diajarin gimana caranya bikin uang itu beranak pinak lewat aset. Perbedaan tipis di cara berpikir inilah yang bikin jurang antara si kaya dan si miskin makin lebar tiap tahunnya. Gue paham banget rasanya jadi lu. Tinggal di Jakarta dengan biaya hidup yang makin gila, godaan diskon Shopee tiap tanggal kembar, sampai tekanan sosial buat selalu tampil wah di Instagram biar nggak dibilang kuper. Belum lagi beban jadi generasi sandwich yang harus biayain adik sekolah atau bayar hutang keluarga. Rasanya kayak lari di atas treadmill, capek banget tapi nggak maju-maju. Lu ngerasa terjebak dalam sistem yang emang didesain buat bikin lu tetap jadi pekerja selamanya, tanpa pernah punya waktu buat diri lu sendiri. Tapi hari ini, gue mau bongkar operating system yang dipakai sama kaum 1% di Indonesia. Ini bukan soal tips hemat makan Indomie sebulan penuh, atau cara dapat promo cashback 5.000 perak. Ini soal rewiring otak lu. Kita bakal bahas gimana caranya anak-anak konglomerat memandang uang bukan sebagai kertas buat belanja, tapi sebagai tentara yang siap dikirim buat perang dan bawa pulang tawanan. Siap-siap, karena apa yang bakal gue share ini mungkin bakal nabrak semua prinsip yang selama ini lo anggap benar. Langkah pertama, pahami perbedaan aset versus liabilitas. Anak konglo itu pelit buat hal yang nurunin nilai, tapi royal buat hal yang naikin nilai. Lu beli iPhone terbaru pakai pay later, itu liabilitas. Karena harganya turun dan duit lu hilang. Anak konglo, mereka beli saham perusahaannya atau properti yang bisa disewain. Hasil sewanya baru dipakai buat beli iPhone. Intinya, jangan biarin gaji lu habis buat gaya hidup sebelum lu punya mesin yang bayarin gaya hidup lu itu. Mulailah invest di diri sendiri dulu, skill yang high demand. Baru pindah ke instrumen keuangan. Kedua, pakai daya ungkit atau leverage. Lu cuma punya 24 jam sehari. Kalau lu cuma tukar waktu sama duit, penghasilan lu ada limitnya. Orang kaya pakai tenaga orang lain, duit orang lain, atau teknologi buat melipat gandakan hasil. Di era digital ini, leverage itu gratis. Lu bisa bikin konten, bangun komunitas, atau jualan di marketplace yang jalannya 24 jam meskipun lu lagi tidur. Jangan cuma jadi ojol yang narik terus. Tapi pikirin gimana caranya punya sistem yang bisa jalan tanpa kehadiran fisik lu di situ. Filosofi terdalam dari mindset Konglo adalah uang itu energi, bukan tujuan. Mereka nggak nyembah uang, mereka gunain uang buat beli kebebasan. Kenapa mereka bisa tenang? Karena mereka punya kontrol atas waktu mereka. Sementara kita sering terjebak dalam rat race karena kita takut kehilangan keamanan palsu dari gaji bulanan. Ingat, keamanan itu ilusi. Yang nyata itu adalah kemandirian finansial. Lu harus mulai memandang setiap rupiah yang lu pegang sebagai benih. Kalau lu makan benihnya sekarang, lu nggak bakal pernah punya pohon buat berteduh nanti. Coba lu lihat cerita si Budi dan si Kevin. Budi dapat bonus 20 juta. Langsung ganti knalpot motor dan beli sepatu branded biar keren pas nongkrong di Senayan. 6 bulan kemudian, sepatu itu usang. Motornya turun harga. Si Kevin dapat 20 juta, dia masukin ke modal bisnis temennya atau beli saham blue chip. 2 tahun kemudian, investasi Kevin udah jadi 40 juta tanpa dia ngapa-ngapain. Sementara Budi harus kerja lembur lagi buat bayar cicilan barang-barang yang sebenarnya dia nggak butuh buat pamer ke orang yang dia nggak suka.
Sekarang, coba lu jujur sama diri sendiri. Selama ini, lu kerja buat siapa? Buat memperkaya bos lu? Atau buat ngebangun masa depan lu sendiri? Berapa banyak tentara yang udah lu punya di dompet lu? Atau semuanya udah habis buat bayar kopi kekinian dan biaya langganan streaming yang jarang lu tonton? Perubahan besar nggak butuh modal miliaran, tapi butuh keberanian buat bilang enggak pada kesenangan sesaat demi kemenangan jangka panjang. Lu mau tetap jadi penonton di pinggir jalan SCBD? Atau mau jadi orang yang punya gedung di sana? Waktunya bangun. Mulai hari ini, sisihin minimal 20% penghasilan lu buat aset, sekecil apapun itu. Belajar investasi, perdalam skill, dan perluas networking lu. Kalau lu suka video ini dan pengen dapet insight gila lainnya tentang cara dapet cuan dan kebebasan, jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya. Masa depan lu ada di tangan lu sendiri, bukan di tangan HRD kantor lu. Sampai ketemu di puncak. Gue cabut dulu.